Aku Raina Ica. Di sini tempat dimana aku menjadi kamu dan kamu menjadi aku. Di sini aku bakal bikin project yang aku sebut Story Raina Ica. Ini pertama kalinya aku angkat tema. Sebelumnya aku pernah punya project Rian Kirana dan itu udah aku upload 2 episode. Itu salah satu project yang pengen banget untuk aku rampungin. Meski entah kapan bakal rampung, tapi semoga secepatnya rampung dalam keadaan kondisi aku yang stabil, buat moodnya ada. Karena selama ini moodnya selalu turun buat nulisin projectnya. Karena aku pengen banget mengapresiasi diri bahwa aku bisa kayak orang-orang yang bisa buat nulis meski kadang insecure-nya ada, gue siapa, gue bisa apa. Tapi dari banyaknya yang pengen aku tulis, dari banyaknya pengen aku ceritain, dari banyaknya hal yang udah aku laluin, dari banyaknya impian-impian yang pengen aku kejar, aku pengen ada salah satu buku yang pengen banget buat aku rampungin, tuntasin, dan aku punya. Dan impiannya gak terlalu besar, tidak untuk diperjualbelikan, palingnya buat ada koleksi diri sendiri, bahwa aku udah bisa di tahap ini. Aku bisa kayak orang lain, bisa menuliskan cerita apa yang dia mau. Karena setiap tulisan yang aku tulis kadang emang gak selalu melulu cerita kita. Bahkan mungkin kenyataannya pahit, tapi kita pengen dalam cerita itu manis, senang, bahagia, endingnya happy. Yang meski pada kenyataannya kadang gak sesuai ekspektasi ceritanya, kenyataannya pahit, tapi aku pengen dalam sesuatu yang aku tulis berjalan sesuai dengan apa yang aku mau. Karena kadang kehidupan yang sebenarnya tuh gak bisa kita tebak. Karena aku pengen punya rasa dimana aku pengen ada di posisi semua bisa aku kendalikan. Meski pada kenyataannya itu benar-benar gak mungkin. Makanya aku pengen banget proyek Rian Kirana cepat rampung, pengen cepat selesai, dan aku minta doanya dari teman-teman biar moodnya selalu ada. Dan di sini aku bakal angkat tema. Kita langsung masuk ke roomnya Story Raina Ica. Pernah gak kangen sama orang yang sebenarnya bukan milik kita? Gimana rasanya? Serba salah ya? Kangen iya, mau bilang gengsi. Kalaupun benar-benar berani buat bilang, takut tiba-tiba responnya gak sesuai ekspektasi. Sering kan kayak gitu. Ini tuh ada di tipe-tipe orang yang lagi PDKT. Tapi ada juga sih yang emang udah deket lama, tapi kontekannya jarang. Suka tiba-tiba chat, besoknya hilang. Ini nih yang bikin kangen. Isi chatnya bikin candu, ya gak sih? Jadi kalau tiba-tiba hilang, kayak dicariin gitu, tapi gak mau buat nyariin. Padahal kalau chat duluan dibales, mungkin kali ya. Tapi ya kayaknya dibales sih, cuman karena emang gengsi aja buat chat duluan. Mungkin karena di satu sisi, mungkin kalau aku posisinya karena cewek, buat chat duluan tuh gengsi. Mungkin buat laki-laki ada juga kali ya gengsi kan. Ya mungkin aja, menurut aku pasti ada juga cowok yang
gengsi buat chat duluan ceweknya, meski sebenarnya dia juga mah kangen, kayak entah minder, entah dia apa ya, kayak udah mau mundur duluan, padahal berjuang aja belum gitu. Apa susahnya buat chat aja, chat kayak cuman basa-basi nanyain kabar, yang gak soal mulu tiap hari, paling gak ada aja gitu buat chat biar gak hilang kontak. Kalau udah kangen, udah gak bisa ngapa-ngapain ya, serba salah, bingung. Kangen berhadapan sama gengsi tuh gak enak. Tapi pernah sih buat chat duluan gitu. Emang direspon, tapi kayaknya hanya sebatas chat biasa aja. Kayak malah ujung-ujungnya ada yang kayak nyesel, ya nggak nyesel-nyesel banget gitu ya. Maksudnya nyesel di sini tuh kayak, kok harus banget sih gue duluan yang buat ngechat dia gitu. Padahal apa susahnya sih buat dia ngechat duluan gitu. Tapi dari udah kita yang ngechat duluan, terus dibalasnya lama, nungguin, balasannya lama banget, terus tiba-tiba yang ada malah operator terus yang SMS kan notifikasinya. Tapi emang gak lama notifikasi dari dia muncul tuh, senangnya kebangetan, kayak kayak kebalas aja gitu, kayak gimana ya, seneng pokoknya, nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Aku nggak tahu mau ngomong apa, karena aku emang pernah ada di posisi kangen sama seseorang yang bisa banget buat aku bilang. Kadang aku tipe orang yang kangen sama orang bisa banget sih buat chat duluan. Kadang kalau gak bisa chat duluan sama dia, aku kadang kayak nyari pelampiasan. Masuk pelampiasan di sini tuh bilangnya sama orang lain, entah itu sama temen cewek ataupun temen cowok ya. Gue kangen sama dia tapi takut buat bilang. Ada gak sih yang sama kayak gue yang kayak gitu? Kangennya sama siapa tapi bilangnya sama siapa? Ada gak sih yang kayak gitu? Kalau ada tolong komen di bawah ya, biar ya jelas pasti aku baca komentarnya. Aku kangen sama dia tapi gak berani bilang, terus yang ada malah chatan sama temennya itu bukan sama yang dituju. Itu tuh kadang termasuk sering sih ya, karena pernah ada di posisi itu. Terus kalau seumpamanya udah kangen chatan terus tiba-tiba ngilang, itu bahkan yang kangennya kayak bikin nambah lagi buat semakin kangen kayak gitu ya. Tapi asli sih kangen itu sebenarnya nyiksa banget. Nyiksa karena emang gak berani bilang dan gak tahu harus ngapain. Karena di sisi lain dia emang bukan milik kita. Dia ya kayak pengagum rahasia. Kangen itu kadang memang masih bisa banget buat dikendaliin. Ya salah satunya emang cari kesibukan. Tapi gak tahu kenapa kalau lagi kangen banget itu susah buat ngapa-ngapain. Karena selalu ada di titik serba salah mau ngechat duluan gengsi, kalau nggak di chat duluan tetap kepikiran. Kadang pengen kalau lagi kangen terus langsung chat, terus langsung dibales, kayak kebales sudah gitu. Tapi kalau cerita soal kangen pasti lama ya, karena nggak ada komunikasi. Kadang pernah sih ada di posisi yang kangen banget, gak bisa ngapa-ngapain, gak tahu harus apa, karena emang bukan siapa-siapa. Terus lost kontak berapa tahun, tiba-tiba ngechat lagi, tapi rasanya tuh kayak yang kemarin gitu, kayak yang ya dibilang rasa yang masih ada, ya sejenis kayak gitu sih ya. Cuman ya tetap ada di kendala kedepannya mau kayak gimana. Cuman ya tetap ada kendala, gak tahu harus ngapain, gak tahu harus berbuat apa.
kangen ya kangen aja. Kangen sama isi chat yang candu banget, karena di setiap chatnya itu temanya selalu berbeda-beda, gak monoton, gak bikin moodnya berantakan, malah mood booster banget kalau chatan sama dia. Tapi salah satu yang harus diterima, ya dia bukan siapa-siapa. Kangen sama orang yang emang bukan milik kita itu emang sakit banget, perjuangan banget. Ya perjuangan buat ngelawan apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di hati kita gitu. Apalagi kalau berusaha buat sebisa mungkin buat mundur. Tapi pengen banget ada hari dimana kangen ini bakal terbalas, kangen ini bakal jadi cerita nantinya. Jadi kita kangen-kangenan hari ini, tapi sama-sama gak berani bilang. Dan next time suatu saat nanti kita buat berani bilang kalau aku hari ini pernah kangen dan kamu juga pernah ngerasain kangen yang sama. Ya berandai-andai aja dulu bahwa aku pengen ada di posisi dimana kita pernah ada dalam suatu kerinduan yang sama gak berani bilang, sama-sama saling memendam perasaan, yang pada akhirnya hari ini bakal jadi cerita suatu saat nanti. Kalaupun nanti ceritanya berbeda dan gak sesuai ekspektasi yang aku bilangin sekarang, gak apa-apa. Berarti di sini hanya aku yang kangen sama orang yang gak kangen juga sama aku. Tapi aku yakin banget di antara kalian juga pernah ngerasain kangen sama yang bukan milik kita. Dan rasanya asli sih berantakan banget, gak tahu harus ngapain, serba salah. Tiba-tiba ada tapi harus nolak buat gak boleh buat ngerasain kangen itu sendiri. Padahal kangen itu naluri yang emang gak bisa dilepasin dan gak bisa dimau-mau dan enggak. Buat teman-teman yang pernah ngerasain kangen sama seseorang yang bukan miliknya, boleh ceritain di kolom komentar gimana perasaan campur aduknya, gimana perasaan gak tenangnya, gimana perasaan serba salahnya. Teman-teman boleh komentar di bawah dan pasti semuanya bakal aku baca. Untuk cerita story Ryan Aicha, aku kira cukup di sini buat tentang kangen sama seseorang yang bukan milik kita. Aku yakin banget teman-teman juga pernah ngerasain hal yang sama. Teman-teman pernah ngerasain ada di posisi aku yang aku sebut di awal. Di sini tempat dimana aku menjadi kamu dan kamu menjadi aku. Karena aku percaya banget di antara teman-teman juga pernah ngerasain ada di posisi aku sekarang, dan mungkin aku juga pernah ngerasain ada di posisi teman-teman. Yang jelas kita gak pernah sendirian. Selamat ketemu lagi di episode Story Ryan Aicha selanjutnya.